Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa eter atau yang sering disebut juga dengan alkoksi alkana. Baik tata nama secara trivial maupun tata nama secara UPAC-nya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan tata nama senyawa eter. Eter atau yang sering disebut juga dengan alkoksi alkana adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Ya, jadi ingat rumus umum dari eter. Oke, ini kita singkat RU aja ya, rumus umumnya CnH2n plus 2O. Nah, rumus umum eter ternyata sama dengan alkohol. Jadi, eter dan alkohol ini untuk biar kita gampang mengingat dari turunan hidrokarbon, alkohol dan eter itu berpasangan. Mereka sama-sama mempunyai rumus umum CnH2n plus 2O. Nah, tapi apa yang membedakan antara alkohol dan eter? Yang membedakan alkohol dan eter adalah gugus fungsinya. Jadi, untuk mengingat gugus fungsi, setiap pasangannya nanti akan kehilangan atom hidrogen. Nah, gugus fungsi alkohol kan ditandai dengan gugus fungsinya OH. Jadi, kalau dia kehilangan atom hidrogen, gugus fungsi eter nanti ditandai dengan adanya O. Nah, ini untuk senyawa eter. Ya, di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tata nama secara UPAC dan tata nama secara trivialnya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama untuk tata nama eter secara UPAC. Oke, untuk tata nama eter secara UPAC di sini akan kita lihat beberapa aturan. Yang pertama, untuk penamaannya tentukan dulu sebagai rantai induk yang menjadi alkana dan yang sebagai alkoksinya. Oke, misalkan di sini kita tulis umumnya, kita tulis rumus umum, rumus molekulnya. Permisalan ada R, O, R, aksen. Nah, ini eter ya. Ada O, gugus fungsinya. Oke. R atau rantai yang terpanjang akan diberi dengan akhiran ana. Nah, R yang terpanjang diberi akhiran ana atau alkana ya. Diberi nama alkana atau sebagai rantai induknya. Nah, sedangkan yang R aksennya sebagai alkoksinya. R yang R aksen atau yang pendek ya sebagai alkoksi. Nah, alkoksi di sini dia sebagai jumlah atom karbon yang paling sedikit. Jadi ingat, kalau diberi akhiran ana itu yang rantai karbon terpanjangnya, kalau yang sedikit diberi akhiran oksi nanti. Jadi untuk alkoksi ini rantai karbon yang sedikit, rantai karbon yang pendek ya, yang pendek. Nah, sedangkan ana ini rantai karbon yang panjang, rantai karbon yang terpanjang atau yang terbanyak lah ya, terpanjang atau terbanyak. Oke, itu aturan pertama. Nah, aturan yang kedua untuk tata nama eter, penomoran ya. Penomorannya nanti harus kita mulai dari yang dekat dengan gugus alkoksinya ya. Yang kedua, penomoran harus dekat dengan gugus alkoksi, harus dekat dengan
gugus alkoksi atau gugus eternya tadi ya, alkoksinya. Oke, itu untuk aturan penomoran. Nah, untuk aturan penamaan alkil sama seperti tata nama alkohol ya. Contoh, tapi untuk yang alkilnya tinggal kita ganti akhiran il menjadi akhiran oksi ya. Kalau untuk sebagai oksinya. Sebagai contoh, misalkan metana ya, kalau dia bertindak sebagai metoksi, jadi nama sebagai alkoksi, jadi namanya metoksi ya. Jadi kalau jumlah C-nya 1 kan di penamaan alkana namanya metana. C1 ini namanya metana. Ketika dia bertindak sebagai alkoksi, ana diganti jadi oksi. Jadi metoksi. Nah, kalau jumlah C-nya 2 dinamakan dengan etana. Etana. Nah, kalau dia bertindak sebagai alkoksinya menjadi etoksi ya. Etoksi. Oke. Kalau C3 propana. Nah, nama alkoksinya jadi propoksi dan seterusnya. Ini kalau untuk aturan penamaan alkoksinya. Nah, untuk aturan penamaan yang lain, ini hampir sama dengan tata nama alkohol. Ya, oke, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh soal latihan. Contoh yang pertama, berilah nama dari senyawa CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. Nah, pada saat kita memberi nama dari senyawa eter, tentukan terlebih dahulu karbon pendek dan karbon panjangnya. Nah, yang dibatasi oleh oksigen. Yang di sebelah kanan oksigen, di sini kan ada CH2, CH3, karbonnya ada 2. Yang di sebelah kiri CH2, CH2, CH3. Berarti jumlah karbonnya ada 3. Nah, yang terpanjang yang mana? Yang terpanjang berarti yang di sebelah kiri, karena jumlah karbonnya ada 3. Jadi, kita tandai dulu aja. CH3, CH2, CH2 ini sebagai karbon terpanjangnya, atau C panjang ya. C panjangnya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, CH2, CH3 ini sebagai C pendeknya, karena C-nya ada 2. Nah, ingat aturan tadi. C pendek diberi akhiran oksi, sedang al sebagai alkoksinya, C panjang sebagai alkana. Nah, kita hitung ada berapa jumlah karbonnya masing-masing. Penomoran itu dari rantai induk untuk alkana. Penomoran yang dekat dari alkoksinya. Nah, jadi penomorannya dari sini. 1, 2, 3. Oke, udah penomoran ya. Oke, setelah kita beri nomor, coba kita kasih nama satu-satu terlebih dahulu. C panjang nanti akan diberi nama alkana dengan akhiran ana. Nah, untuk C panjang, jumlah atom karbonnya ada 3. Jadi, kalau jumlah karbonnya 3, dinamakan dengan propana. Ya. C yang panjang karena C-nya 3, jadi propana. Nah, untuk C yang pendeknya ada 2 C-nya. Kalau C pendek akan diberi akhiran oksi atau yang bertindak sebagai alkoksinya. Kalau 2 dinamakan dengan etoksi. Oke, jadi untuk yang C pendek dinamakan dengan etoksi. Nah, untuk penamaan di awal itu alkoksi. Alkoksi, alkana. Jadi untuk nama semua senyawa ini, karena gugus O-nya terletak di C nomor 1, jadi dinamakan dengan 1. Ya, etoksi, O-nya mengikat etoksi. Jadi 1 etoksi diikuti dengan rantai induknya tadi untuk yang alkananya propana. Nah, jadi nama keseluruhan dari senyawa CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3 1 etoksi propana. Oke, jelas ya?
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, contoh yang kedua, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH3, O, CH2, CH2, CH3. Nah, tetap sama ya. Tentukan terlebih dahulu yang bertindak sebagai alkoksi dan alkananya. Alkoksi yang rantai C pendek dan alkana C yang panjang. Nah, ini sudah jelas ya. Yang pendek itu yang di sebelah kanan O, yang panjang di sebelah kiri O. Nah, untuk rantai karbon yang pendek, di sini jumlah karbonnya ada 3. Ya kan? Nah, karena jumlah karbonnya ada 3, ingat kalau rantai pendek berarti dia bertindak sebagai alkoksi. Kalau C3 pendeknya, alkoksinya berarti diberi nama propoksi. Ya. Jadi C pendeknya ini dinamakan dengan propoksi. Oke, kita ganti pena dulu. Kita ganti pena warna biru. Propoksi. Oke, nah sekarang untuk yang rantai panjangnya, karena dia ada cabang, pasti ada alkilnya nanti. Nah, untuk penomorannya, yang dekat dengan alkoksinya atau yang dekat dengan gugus fungsi. Nah, jadi penomorannya kan kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, dapat nomor 4 kalau dari kiri. Kalau dari bawah 1, 2. Nah, jadi supaya oksigennya atau gugus fungsi ethernya mendapat nomor terkecil, berarti kita kasih nomor dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ingat, tetap penamaan di awal harus kita dahulukan untuk yang alkoksi, walaupun dia mengandung alkil. Oke, jadi kalau diberi nama, propoksi tetap di awal di nomor 1. Nah, propoksi di situ terikat di oksigen. Oksigen terikat di C nomor berapa? Nah, karena oksigennya terikat di C nomor 2, jadi dinamakan dengan 2 propoksi. Ya. Jadi kalau kita tulis, namanya 2 propoksi. Oke. Nah, untuk alkananya ternyata mengandung alkil. Alkilnya ada di nomor 3 dan di nomor 4. Sama ya, kalau sama tetap diberi awalan. Alkilnya metil, jadi diberi awalan dimetil. Ya, 3,4 dimetil. Nah, kalau dia panjang alkananya 5, berarti dinamakan dengan penta. Jadi penta. Nah, oke. Jadi nama senyawa ini adalah 2 propoksi 3,4 dimetil pentana. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh soal yang ketiga, gambarkan struktur dari senyawa 3 etoksi 4 etil 5 metil heksana. Nah, di sini untuk penggambarannya pasti ada gugus fungsi O. Nah, jadi langkah pertama kalau kita menggambarkan strukturnya, karena dia jelas sudah termasuk senyawa eter, buatlah pertama kali gugus fungsi O. Ya, jadi ada O. Nah, kemudian ada alkoksinya di sini dia etoksi. Etoksi berarti jumlah karbonnya ada 2, ya kan? Jadi kita misalkan kita buat di sebelah kanannya CH2, CH3. Oke, ini sudah sebagai etoksi. Nah, ternyata rantai etoksinya itu terletak di C nomor 3. Ya kan? Coba kalau kita buat di C nomor 3. Ini CH. Kemudian kita tarik ke bawah supaya dapat di nomor 3. CH2, CH3. Nah, kalau dihitung dari bawah kan 1, 2, 3. Dapat nomor 3. Sementara jumlah rantai induknya ada 6 heksana. Berarti tinggal 3 lagi ya. Kita buat ke samping kiri. CH atau C dulu aja, tinggal ditambah nanti H-nya. 1, 2, 3. Nah, ada alkil di nomor 4 namanya etil. Etil itu C2H5.
1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini posisi dari C2H5-nya. Etil C2H5, atau boleh diuraikan CH2, CH3, nggak masalah ya. Dan di nomor 5 ada metil. Metil lambangnya CH3. Tinggal ditambah jumlah hidrogennya. Berarti ini kurang 1, CH, ini juga CH, di sini CH3. Oke, inilah gambar struktur dari 3 etoksi, 4 etil, 5 metil heksana. Oke, untuk tata nama yang kedua, kita lihat untuk tata nama trivialnya. Kalau untuk aturan tata nama trivial, kita sebutkan semua nama alkilnya, baik untuk R di sebelah kiri maupun R yang sebelah kanan, baik karbon yang pendek maupun karbon yang panjang, diberi nama alkil. Ya, jadi kalau kita buat rumusnya, untuk alkoksi R, O, R aksen. Nah, ini nanti semuanya akan diberi nama alkil. Nah, untuk R yang pendek misal R yang panjang maupun R pendek, R panjang. Nah, ini tetap diberi nama alkil. Akan diberi nama alkil. Nah, dan R yang panjang, R yang pendek juga akan diberi nama alkil. Dan diberi akhiran ether karena gugus fungsinya O, ether. Nah, jadi urutan penamaannya yang akan kita sebutkan terlebih dahulu alkil, kemudian alkil ether. Nah, ini untuk penamaan dari trivial. Oke, sebagai contoh, misalkan ada contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama, CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3. Nah, untuk penamaan trivialnya, kita sebutkan dulu semua nama alkilnya. Oke, kalau untuk CH2, CH3, jumlah karbonnya 2, diberi nama etil, karena dia sebagai alkil. Ya, jadi ini nama alkilnya adalah etil. Oke, ini kita tandain dulu ya. Diberi nama etil. Nah, kalau CH2, CH2, CH3, karena jumlah karbonnya ada 3, dinamakan dengan propil. Nah, ingat aturan penamaan dari trivial, tadi sebutkan dulu semua nama alkilnya. Alkil, alkil, ether. Alkil yang pertama, di sini ada etil, kemudian propil, dan diberi akhiran ether. Jadi, nama dari senyawa ini etil, propil, ether. Oke, ini contoh yang pertama untuk penamaan trivial. Nah, gimana kalau misalkan mengandung alkil yang sama, kiri dan kanan jumlahnya sama? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, untuk jumlah karbon di sebelah kiri dan di sebelah kanan O, jumlahnya sama. Sama-sama 2. Jadi, kalau jumlah karbonnya 2, dinamakan dengan etil. Nah, begitu juga yang di sebelah kanannya. Karena C-nya ada 2, ini tetap sama, diberi nama etil. Nah, untuk penamaannya, karena alkilnya sama, berarti kita beri awalan saja. Jadi, namanya adalah di etil ether. Oke, inilah contoh cara penamaan secara trivialnya. Oke, untuk lebih jelas lagi tentang tata nama dari ether, baik secara IUPAC maupun secara trivial, coba bahas soal latihan berikut. Soal yang pertama, berilah nama senyawa berikut menurut aturan IUPAC. CH3, CH, CH, CH2, CH3, CH, CH3O, CH3. Dan soal yang keduanya, tuliskan struktur dari satu propoksi propana. Nah, untuk tata nama trivialnya, beri nama dari senyawa CH3, CH2, CH2, O, CH2, CH2, CH3. Dan soal yang kedua, CH3, CH, CH3, O, CH2, CH3.
Oke, coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Bagi yang sudah tahu jawabannya, bisa tulis di kolom komentar, biar kakak bisa koreksi jawabannya udah benar atau belum. Oke ya, sekian video pembahasan tentang tata nama dari senyawa eter. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.